Oke, baik, terima kasih. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil project diskusi kami, yaitu di sini kami membuat negative image scale with GPU untuk memenuhi tugas besar komputasi tersebar paralel. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, saya Yusuf Rizky Abdul Jabar. Saya Farlandika Rizky Putra. Saya Muhammad Khairul Ma'arif. Saya Muhammad Farhan Haris Rosidi. Oke, kami semua berasal dari Informatika Universitas Diponegoro Fakultas Sains dan Matematika. Selanjutnya mungkin, mengenai tentang negative image scaling akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Haris Rosidi, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi negative image scaling merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengubah citra asli menjadi citra negatif. Proses ini dilakukan dengan cara mengubah setiap pixel pada citra asli menjadi kebalikannya, sehingga warna citra akan berubah menjadi warna yang berlawanan. Misal dari yang cerah jadi gelap dan yang gelap jadi cerah, seperti itu. Nah, negative image scaling dapat diterapkan menggunakan arsitektur CUDA GPU atau Compute Unified Device Architecture Graphic Processing Unit. Penggunaan arsitektur CUDA GPU dapat mempercepat proses pengolahan citra dan meningkatkan efisiensi dibandingkan dengan metode yang menggunakan CPU atau Central Processing Unit saja. Pada penelitian ini, CPU yang digunakan adalah Intel R Xeon R pada frekuensi 2,20 GHz dengan jumlah 1 inti dan 2 thread. Sedangkan untuk GPU yang digunakan yaitu Tesla T4 pada frekuensi 585 MHz dengan jumlah inti sebanyak 2560 inti. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Khairul Arif, dipersilakan. Oke, terima kasih Yusuf. Yang pertama ini yang kita lakukan adalah mengimport library-library yang akan kami gunakan. Di sini untuk kudanya kami menggunakan library Numba. Di sini library Numba dia bisa mengakses ke GPU langsung seperti contoh library yang lainnya, yaitu ada OpenCV dan CUDA PY atau yang lain-lain. Di sini bisa dilihat, bisa dicek apa namanya, spesifikasi untuk GPU-nya di bawahnya. Kemudian ada spesifikasi CPU juga di bawahnya. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi negative image atau inverse image. Untuk CPU yang digunakan adalah looping untuk XYZ, tiga dimensi warna dari gambar. Untuk setiap dimensinya akan diabsolutkan, kemudian ini dikurangi dengan 255, yaitu untuk membalikkan warnanya. 255 ini merupakan dari ini warna gitu. Kalau 255 itu kan putih. Kalau 000 itu kan hitam. Jadi kita balikan saja sesuai rumus. Absolut 255 dikurangi array dari XYZ ini. Untuk kudanya yang pertama dilakukan yaitu dengan ini dengan deklarasi kernel dengan add kuda.zip, kemudian dengan fungsi yang sama yaitu yaitu melakukan absolut 255 dikurangi dengan array gambarnya. Kemudian selanjutnya untuk testing, pada ini diimport drive dulu, kemudian menginisialisasi array CPU runtime dan GPU runtime, kemudian ini inisialisasi resolusi dari gambar yang akan dimasukkan untuk sebagai plot aja nanti. Untuk testing yang pertama dilakukan pada resolusi 640 dikali 472 pixel. Di sini mengimport gambar terlebih dahulu, kemudian melakukan copy image agar image aslinya tidak rusak ketika dilakukan inversion image. Kemudian memanggil fungsi untuk CPU negatif. Di sini dihitung runtime-nya juga dengan library time. Kemudian didapatkan waktu runtime-nya yaitu 2,097 detik. Kemudian untuk yang kuda, yang pertama dilakukan yaitu
melakukan pemanggilan kernel terlebih dahulu dan inisialisasi kernel dengan thread ini untuk grid-gridnya, kemudian melakukan copy image. Setelah itu memanggil fungsi GPU negatif. Nah, setelah dilakukan fungsinya dapat dilihat untuk GPU time-nya yaitu 0,002 detik. Untuk testing yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farel. Oke, selanjutnya kami mencoba pada gambar dengan resolusi 1280 kali 853 dengan total pixel 1.091.840 dan didapatkan hasil CPU runtime 8,5 detik dan GPU runtime 0,003 detik. Selanjutnya pada percobaan ketiga, kami menggunakan gambar dengan resolusi 1920 dikali 1080 dengan jumlah pixel 2.073.600. Didapatkan hasil runtime pada CPU 18,9 detik dan runtime pada GPU 0,005 detik. Percobaan selanjutnya, kami menggunakan gambar dengan resolusi 3600 kali 2025 dengan total pixel 7.290.000 dan didapatkan hasil CPU runtime 55,6 detik dan GPU runtime sebesar 0,01 detik. Pada percobaan terakhir, kami menggunakan gambar dengan resolusi 5600 kali 3600 dengan total pixel 20.160.000 dan didapatkan hasil CPU runtime selama 160 detik, 162,7 detik dan GPU runtime sebesar 1,6 detik. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Karena sebelumnya kita sudah mencoba 5 eksperimen di resolusi yang berbeda, kita bisa melakukan plotting dengan cara membandingkan CPU runtime dan juga GPU runtime-nya. Terlihat bahwa pada hasil plotting, hasil semakin signifikan, perbedaan semakin signifikan ketika CPU ataupun GPU diberikan resolusi yang sangat besar. Seperti contohnya 5600 kali 3600, hasilnya bisa berbeda lebih dari 2 menit. Hal ini dikarenakan karena efisiensi dari GPU yang dapat bisa melakukan multitasking atau parallel computing lebih baik dibandingkan CPU dengan memiliki jumlah core yang lebih banyak. Kesimpulan yang didapat yaitu adalah dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa GPU dapat mengolah citra gambar negatif lebih baik dibandingkan CPU. Perbedaannya semakin signifikan ketika resolusi atau jumlah pixel pada gambar semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa GPU dengan jumlah inti yang lebih banyak dapat bekerja lebih baik jika diberikan tugas banyak karena dapat dikerjakan secara paralel. Mungkin sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.